Siang anak-anak. Siang Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, kita mulai dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang masih ingat materi kita tentang minggu kemarin mengenai apa? Baik, hari ini kita akan belajar menggunakan media proyektor ya. Materi teks negosiasi. Ada yang pernah mendengar teks negosiasi itu apa? Belum Bu. Tawar-menawar. Iya, itu tentang tawar-menawar. Baik, ini ada kompetensi dasarnya 3.11 menganalisis isi, struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasan pada teks negosiasi. Indikatornya itu menentukan isi, struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, dan penutup, dan kaidah bahasan dalam teks negosiasi. Yang kedua, menganalisis isi, struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasan pada teks negosiasi. Ini yaitu pengertian teks negosiasi. Pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang biasanya berfungsi sebagai media untuk mencapai suatu penyelesaian bersama antara pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Pihak tersebut akan berusaha menyelesaikan perbedaan yang muncul dengan cara berinteraksi dan mencari solusi dengan tidak merugikan salah satu pihak. Ini ada teks negosiasi menurut para ahli. Menurut Rustono pada tahun 2008, negosiasi adalah keterampilan yang dapat dipelajari setiap orang. Menurut Robbins tahun 2003, negosiasi adalah sebuah proses yang di dalamnya berada dua pihak atau lebih bertukar barang dan jasa dan berupaya menyepakati tingkat kerjasama tersebut bagi mereka. Menurut Jackman pada tahun 2005, negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Selanjutnya menurut Hartman, negosiasi merupakan suatu proses komunikasi yang dimana dua pihak masing-masing dengan suatu tujuan dan sudut pandang mereka sendiri berusaha akan mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tersebut mengenai masalah yang sama. Nah, baik, selanjutnya ada ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, melibatkan kedua belah pihak. Yang kedua, menghasilkan kesepakatan. Kalau tidak menghasilkan kesepakatan itu namanya bukan teks negosiasi. Karena teks negosiasi itu tujuan utamanya untuk menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan yang ketiga, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Yang keempat, merupakan sarana penting bagi penyelesaian masalah. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Yang keenam, biasanya berbentuk dialog atau monolog. Yang keenam, teks negosiasi merupakan bentuk komunikasi langsung. Yang ke-8, mengarah pada tujuan praktis. Yang ke-9, menyangkut rencana yang belum terjadi. Selanjutnya ada struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi itu ada 4. Yang pertama, struktur orientasi. Yang kedua, struktur pengajuan. Yang ketiga, struktur penawaran. Dan yang terakhir, keempat, struktur persetujuan. Ini ada aspek kebahasan pada teks negosiasi. Yang pertama, bahasa yang persuasif. Yang kedua, kalimat deklaratif. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan. Yang keempat, menggunakan konjungsi. Yang kelima, menggunakan kalimat yang efektif. Yang keenam, berisi pasangan tuturan. Yang ketujuh, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Yang kedelapan, menggunakan pronomina. Yang kesembilan, menggunakan kalimat langsung. Yang kesepuluh, menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau tidak. Yang ke-11, menggunakan kalimat perbandingan. Teks negosiasi itu ada 2.
Ada teks negosiasi tuturan langsung dan teks negosiasi tuturan secara tidak langsung. Teks negosiasi tuturan langsung ini terbagi menjadi dua, yaitu teks negosiasi pemecahan konflik yang bertujuan untuk memecahkan konflik atau masalah. Yang kedua, teks negosiasi kerjasama yang bertujuan untuk menunjukkan permohonan kerjasama antara pengusaha dan pihak bank untuk meminjam modal usaha atau kerjasama yang saling menguntungkan. Ketiga, teks negosiasi penjual dan pembeli yang berisikan proses jual beli. Tahapan pembuatan teks negosiasi: yang pertama menentukan tujuan, yang kedua menentukan pihak-pihak yang terkait, yang ketiga menentukan konflik, yang keempat menentukan solusi apa saja yang mau ditawarkan, yang kelima menentukan mode kesepakatan yang akan dilakukan. Ini ada contoh teks negosiasi antar teman. Contoh ini nanti ibu kirimkan. Contoh peserta PPT ini nanti akan dikirimkan melalui grup, dan sekarang ibu akan membagikan kalian tugas. Ini ada contoh teks negosiasi, kalian kerjakan yang mana orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Ibu, ibu. Apakah sudah semua? Sudah mudah. Baik, silakan kalian kerjakan. Kalau sudah, silakan. Ini siapa namanya? Bella. Tolong Bella dibacakan hasilnya di situ. Dari awal ya. Dari bagian orientasi sampai penutup. Yang pertama, orientasi. Guru, selamat pagi anak-anak. Para siswa, selamat pagi Pak. Guru, apakah kalian semua sudah mengerjakan PR? Stephen, saya belum mengerjakan PR. 2. Pengajuan. Guru, kenapa kamu belum mengerjakan PR? Stephen, saya lupa, Pak, kalau hari ini pengumpulan tugas. Guru, terus kamu mau diberikan hukuman apa? Stephen, tidak tahu, Pak. 3. Penawaran. Guru, bagaimana kalau kamu dihukum di jam 8? Stephen, jangan Pak, nanti saya kepanasan. Guru, itu kan salah kamu karena tidak mengerjakan PR. Stephen, iya Pak, tapi apakah hukumannya bisa diganti saja? Guru, ya sudah, bagaimana kalau kamu berdiri di depan kelas selama mata pelajaran Bapak? Stephen, waktunya tidak bisa dikurangi Pak. Guru, tidak bisa. 4. Persetujuan. Stephen, benar-benar tidak bisa kurang waktunya Pak. Guru, tidak bisa. Stephen, baik Pak, saya akan berdiri di depan kelas selama mata pelajaran Bapak. Bentuknya? Yang terakhir, penutup Bu. Guru, lain kali kamu jangan lupa mengumpulkan tugas ya. Stephen, baik Pak. Kedepannya saya akan mengumpulkan tugas. Kenapa? 5 contoh, 5 struktur dari teks negosiasi. Apakah yang lainnya sama seperti punya temannya? Ya Bella? Sama Bu. Baik, kalian berarti sudah mengerti apa itu teks negosiasi. Ini yang terakhir tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik mampu membuat teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasan teks negosiasi dalam bentuk dialog secara tepat dan bertanggung jawab. Apakah dari pelajaran pada siang hari ini ada yang ingin ditanyakan mengenai teks negosiasi? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, waktu kita sudah habis. Ibu akhiri pembelajaran siang hari ini dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.